Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cupang versus Everybody. Pada sore hari ini, sekarang jam menunjukkan pukul 16.04. Gua kembali lagi bikin konten nih buat temen-temen subscriber gua. Temen-temen yang belum subscribe juga nggak apa-apa teman-teman, yang penting nonton aja dulu. Dan pada sore hari ini gue mau buat konten tentang mengapa burayak itu gampang mati teman-teman. Burayak itu gampang mati atau tidak sanggup bertahan hidup sampai dia besar, sampai waktunya panen teman-teman. Gue akan jelaskan menurut gue sendiri, dan gue baca-baca juga menurut gue dan pengalaman gue juga. Gue baca-baca, gue gabungin nih teman-teman, apa sih penyebab burayak itu jadi gampang mati dan tidak mampu bertahan sampai dia besar atau sampai panen, waktu panennya nanti teman-teman. Sebelum masuk ke pembahasan videonya, gue mau ingetin ini cuman gue ngasih tahu ke teman-teman nih gimana itu penyebabnya, dan gue nggak praktekin teman-teman. Gue cuman mau kasih tahu, cuman mau ngobrol gini aja teman-teman, sepengalaman gue dan sepengetahuan gue yang gue baca-baca dari banyak artikel, dan gue udah buktiin juga, ada yang udah gue buktiin. Sebelum masuk ke pembahasannya, gue minta di subscribe dulu nih sama teman-teman yang nonton. Gue minta di like, di komen, di share. Yang berkenan aja sih, kalau nggak berkenan nggak apa-apa, nonton aja teman-teman. Doain biar channel gue maju terus, gue bikin channelnya semangat terus teman-teman. Oke, kita masuk penyebab yang pertama burayak gampang mati nih. Oke, yang pertama itu indukan yang belum cukup umur teman-teman. Indukan yang belum cukup umur atau indukannya masih muda nih teman-teman. Indukan yang masih muda itu sangat berpengaruh untuk kelangsungan hidup si burayak teman-teman. Kenapa? Karena kita ambil contoh dari yang jantan dulu nih teman-teman. Indukan jantan yang belum cukup umur itu bisa menyebabkan dia ngejaganya tidak baik, ngebuahin telurnya dan ngejaga anakannya sampai besar. Bahkan kalau dianya bener-bener nggak baik nih ngejaganya, bisa dimakan dan bisa habis. Sayang teman-teman, kalau sampai dimakan itu sayang. Maaf nih kalau lagi ada agak berisik, karena emang gue syutingnya di samping, di mini farm Cupang versus Pribadi ini. Nah, poin yang pertama itu adalah ya, indukan yang belum cukup umur. Yang jantan udah gue jelasin barusan, dia bisa makan burayak malahan kalau belum cukup umur, dan dia ngejaganya pun nggak dijaga bener-bener teman-teman. Yang ada yang tenggelam dibiarin aja, nggak diangkatin ke busa lagi, bisa begitu teman-teman. Indukan yang betina nih teman-teman, yang betina paling berpengaruh kalau menurut gua, karena yang udah gua pernah buktiin sendiri. Kalau dia usianya terlalu muda, gua sempet jadi kayak yang teman-teman pemula lah, yang lakuin semua nggak sabaran mau ngawinin. Gue pernah beli cupang umur 3,5 bulan, gua kawinin. Dan kalau emang itu berhasil teman-teman, walaupun pertumbuhannya tidak maksimal, dia tuh yang pernah gue alamin pada mati dan tidak kuat teman-teman. Kayak cuacanya dingin dan segala macam tuh tidak kuat teman-teman. Walaupun emang kalau cuacanya dingin, walaupun burayak yang sehat yang indukannya udah matang pun pada mati teman-teman. Dia jadinya telurnya itu, kalau yang betina masih muda belum matang teman-teman, belum siap pija, dan anakannya rentan kena penyakit atau rentan mati teman-teman, masih ringkih ibarat katanya. Nah, itu poin yang pertama tentang indukan yang belum cukup umur teman-teman. Ini penting ya teman-teman. Kalau bisa, indukan yang bisa dikatakan matang itu kalau menurut gua itu 5 bulan paling enggak teman-teman, paling minimal banget. Kalau buat jantan gue pernah ngawinin 4,5 bulan lah, paling mudanya banget teman-teman. Tapi kalau mau aman lagi 5 bulan teman-teman. Oke, kita masuk ke poin yang kedua teman-teman. Oke, kita masuk poin yang kedua, yaitu pH air teman-teman. pH air itu yang dikatakan normal itu kan 6,5 sampai 7,2 teman-teman. Dan
Emang susah sih kalau ngomongin pH air tuh. Kita harus riset-riset sendiri, bahkan kita harus beli pH meter. pH meter pun juga nggak bisa langsung dipakai teman-teman. Harus diapain dulu gitu yang gue baca, nggak bisa langsung dipakai. pH air yang nggak normal itu, gue pernah baca gue tapi bukan riset gue sendiri ya, gue pernah baca risetnya orang di Instagram. Kalau pH-nya nggak normal atau di bawah terlalu rendah lah, misal di bawah 6,5 kan normal lah, di bawahnya 6,5 teman-teman, itu bakal, yang pernah gue baca itu bakal pertumbuhannya kurang maksimal teman-teman. Bahkan kalau di bawahnya itu pun bisa bikin ikannya sakit teman-teman. Dan kalau yang setahu gue sih itu aja ya kalau pH air. Teman-teman bisa riset sendiri air di teman-teman pH-nya seberapa, atau bisa diukur pakai pH meter, tinggal sesuaiin sama ketapangnya teman-teman. Tapi simpelnya ya dikasih garam air sama ketapang aja, sedang aja, nggak usah terlalu pekat juga nggak apa-apa teman-teman. Insya Allah aman kalau pH air tuh. Kalau menurut gua, riset gua sendiri, gua nggak pernah ngukur juga pH air. Yang penting gua modal pede aja, yang penting gua rawat airnya, gua jaga. Gua kalau kotor gua sifon atau gua ganti air teman-teman. Yang penting dijaga itu aja, nggak usah terlalu hirauin soal pH, karena gue juga di sini nggak terlalu paham soal pH teman-teman. Yang ketiga teman-teman, yang ketiga ini yaitu perubahan suhu yang naik turun teman-teman. Perubahan suhu yang naik turun ini emang gue rasakan emang sangat berbahaya. Burayak, jangankan burayak teman-teman, ikan yang sudah besar pun, yang sudah 3 bulan 4 bulan itu pun pada mati, apalagi burayak yang masih kecil-kecil, apalagi burayak yang masih seminggu 2 minggu. Ini sih buat cuaca ini disarankan kalau teman-teman breeding di musim yang kayak gini, cuaca yang suhu yang naik turun ini, gue saranin pakai styrofoam box teman-teman. Styrofoam box yang ada tutupnya, jadinya bisa ditutup, dan styrofoam box itu tebal teman-teman. Dia yang gue tutupin nih, insya Allah burayaknya pada aman-aman karena suhunya terjaga. Kalau ditutup terus teman-teman, habis dikasih makan kita tutup, dikasih makan kita tutup. Kalau gue gitu ya, itu cara gue di sini. Emang berasa sih yang udah besar-besar, yang udah di botol-botol ini aja tuh banyak yang mati karena suhunya teman-teman. Nah, yang naik turun, atau bukan naik turun sih, iya sih naik turun, maksudnya bukan inian teman-teman, bukan yang burayak doang. Emang yang besar-besar pun berbahaya kalau suhu. Kalau yang mau breeding misalkan pakai styrofoam box. Bukannya pakai ember bak itu, bak bundar nggak baik, baik juga teman-teman. Cuman lebih disarankan pakai styrofoam karena biar tutupnya ada dan dia tuh tebal kalau styrofoam teman-teman. Jadi mampu mengontrol inian suhunya. Oke, kita masuk ke yang keempat teman-teman. Yang keempat, gue bakal ngasih tips sampai 5 aja nih teman-teman, yang seriset gue dan segua baca gue dan sepengalaman gue. Yang sekarang yang keempat nih. Yang keempat itu predator pada burayak teman-teman. Predator yang pada burayak itu apa bang? Contohnya misal kutu jet teman-teman. Kutu jet itu emang yang paling nggak bisa kita hindari kalau kita beli kutu air dimanapun. Bukan yang nggak bisa kita hindari, kita nggak bisa pisahin kalau kutu jet sama kutu air biasa. Kalau emang udah ada kutu jetnya, udah. Kutu jet itu gue juga pernah ngalamin satu lubuk mati karena kutu jet. Dia itu kayak, pokoknya ikan cupangnya tuh yang gue liatin dia takut sama kutu air, malah kabur-kaburan nggak jelas gitu. Yang poin yang keempat ini, kutu jet ini emang susah teman-teman buat dihindarin. Gue pun kalau kena ya udah sabar aja teman-teman. Gua rawatin lagi, gue pindahin airnya ya nggak apa-apa sih. Gue pindahin ke tempat yang satunya yang air baru dengan serokan yang longgar, biar dia burayaka kutu air yang nggak ikut ke serok kutu air jetnya ini. Kalaupun yang masih kecil ya susah teman-teman, yang masih kecil-kecil sejarum itu susah kalau kena kutu jet. Predator pada burayak yang lainnya tuh misalnya seperti kayak video gue yang konten gue yang paling bawah tuh, kayak ada ikan mujairnya, ikan betok yang ikut keambil telurnya pas orang lagi serok kutu air. Nah itu kan dia cepet gede. Kalau ikan betok dan ikan mujair masih mending. Temen gue ada yang ikan gabus teman-teman, ikan gabus ikut masuk.
Ikan gabus itu ikan predator, dia tuh makan ikan cupang dan ya gitulah pada mati teman-teman, pada dimakanin sama si gabus itu kalau sampai ada ikan gabusnya ya. Masih banyak sih sebenarnya faktor-faktor kayak predator buat ikan cupang, contohnya kayak yang anak capung itu, terus anak capung apa-apa pokoknya adalah yang capung itu, terus ditelorin oleh inian teman-teman, kodok atau katak, dia bertelur di dalam ini. Itu bahaya teman-teman, soalnya gue pernah dikasih tahu juga sama temen gue dan dia ngalamin. Selanjutnya nih yang kelima atau yang terakhir teman-teman. Oke, kita masuk poin yang kelima teman-teman. Poin yang kelima atau yang terakhir ini adalah pola makan teman-teman. Ini juga sangat amat penting, seperti kalian memilih indukan tuh yang paling penting, sama yang ini nih, pola makan teman-teman. Pola makan itu nggak boleh terlalu banyak atau overfeeding. Overfeeding itu bisa menyebabkan si kotorannya di airnya ikan cupang di wadah pembesaran itu kotor teman-teman. Maaf nih, sambil dibenerin dikit. Oke, lanjut. Dia kalau teman-teman tahu tuh, kalau overfeeding atau kebanyakan makan itu burayaknya yang pertama kegendutan dan bisa menyebabkan dia patah pinggang karena kegendutan, dia berenangnya berat teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, dia bikin airnya jadi kotor teman-teman. Air jadi kotor dan sangat berbahaya teman-teman. Kalau udah kotor bisa pada mati teman-teman. Selain itu juga dari dua poin ini, yang pertama itu tadi apa namanya, lupa gue aja, bisa menyebabkan patah pinggang nih gara-gara kegemukan. Nah yang kedua ini airnya cepat kotor dan ikannya pada mati teman-teman. Jadi nggak boleh terlalu banyak kasih makan atau overfeeding. Nah yang kedua itu tadi, yang pertama kelebihan makan, dan yang kedua pasti kekurangan makan teman-teman. Kalau kekurangan makan bisa menyebabkan dia yang pertama itu pada kelaparan teman-teman, pada kelaparan, dan bisa menyebabkan dia pada kanibal atau makan temennya sendiri teman-teman kalau kekurangan makan. Dan sayang bisa menyebabkan kematian massal juga yang kedua, karena dia kurang makan dan dia nggak kuat lagi tuh, udah kayak kelaparan gitu. Gue pernah juga kalau yang kedua ini ngalamin, karena gue nggak sempet ngasih makan dan gue masih ada kesibukan di sekolah waktu itu di kampus gue. Dia itu nggak gue kasih makan hampir 2 hari dan yang mati itu banyak teman-teman. Dan yang mati ada yang sisa pangkal ekornya doang nih, kecil, dan badannya tuh udah dimakan teman-temannya, ada teman-teman kayak gitu. Jadinya sangat berbahaya juga yang kekurangan makan. Jadi kita masih makan secukupnya, diatur aja sama kita, nggak usah terlalu banyak banget, nggak usah terlalu dikit banget teman-teman. Itu poin yang kelima yang penting juga teman-teman. Oke, kita udah selesai nih pembahasan mengenai mengapa ikan cupang burayak gampang mati atau tidak bisa besar sampai panen teman-teman. Tidak jadi banyak nih sampai panen, ada yang dikit, bahkan ada yang mati semua teman-teman. Jadi itu dia penyebabnya yang gue alamin dan yang gue baca-baca teman-teman. Gue baca dan gue riset juga teman-teman. Oke, jadi itu versi gue teman-teman, dan jangan sama-samain cara gue sama pendapat gue sama pendapat orang lain, karena setiap breeder, sekali lagi gue bilangin, itu setiap breeder beda-beda teman-teman caranya. Itu juga tuh gue riset, gue alamin sendiri, banyak yang gue alamin sendiri yang gue kasih tahu teman-teman tadi. Oke, jangan lupa di like, comment, dan subscribe channel gue, nyalain loncengnya. Gue Nino pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue pamit, semoga teman-teman yang nonton video ini nih sampai habis nih dikasih kesehatan sama Allah, dipermudah segala urusannya teman-teman. Yang penting kita semua sehat terus teman-teman. Kalau sehat itu soalnya nikmat, mau ngapain juga. Oke, gue pamit. Maju terus cupang Indonesia teman-teman.